Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Horor Misteri. Malam ini kami punya kisah yang tak kalah seram yang datang dari salah satu subscriber kita. Kisah ini tentang perjalanan mereka menuju Gunung Cikuray yang ternyata membawa mereka pada pengalaman horor yang tak terduga. Namun perlu kami ingatkan bahwa nama dan beberapa kejadian dalam cerita ini kami ubah dan kembangkan sedikit demi keperluan cerita supaya lebih seru dan menegangkan. Jadi jangan khawatir, ini semua adalah pengalaman nyata yang telah kami olah agar kamu bisa merasakannya lebih dalam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like video ini jika kamu suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, dan tentunya kritik dan saran kamu sangat kami harapkan. Silakan tuliskan di kolom komentar karena kami ingin terus berkembang dan memberikan konten yang lebih baik untuk kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju Gunung Cikuray. Aku tiba di pos pendakian saat matahari mulai condong ke barat. Langit berwarna jingga pucat seolah menyambut senja yang datang perlahan. Angin semilir membawa aroma tanah basah dan rerumputan liar, memunculkan kenangan tentang pendakian-pendakian sebelumnya yang kulakukan seorang diri. Seharusnya aku mendaki bersama Dika, tapi ia batal ikut karena ibunya sedang sakit. Sendirian bukan hal baru bagiku, aku terbiasa dengan sepi. Sepi membuatku lebih waspada, lebih peka terhadap alam. Tidak lama, 3 wanita datang. Mereka terlihat seperti pendaki berpengalaman, pakaian mereka rapi, sepatu gunungnya tampak baru namun sudah berdebu, dan peralatan mereka lengkap termasuk kompas dan peluit yang tergantung di tas. Dari obrolan mereka yang sesekali terdengar, kudengar mereka berasal dari Jakarta. Logat khas ibu kota tak bisa disembunyikan. Wajah mereka menunjukkan ketidaksenangan saat tahu ada orang asing yang akan ikut rombongan mereka. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan kelompok sendiri, atau mungkin karena aku pria dan mereka tak nyaman. Pak Ujang, petugas pos yang sudah lama ku kenal, menghampiri kami. Rambutnya mulai memutih, tapi sorot matanya tetap tajam. Ia menatapku dengan senyum tipis, lalu menatap ketiga wanita itu. "Tolong temani mereka selama pendakian ya, men," kata Pak Ujang. Nada suaranya seperti titah yang tak bisa ditolak. Aku hanya mengangguk. Tak enak menolak permintaan dari kenalan lama. Aku pun mendekati mereka. Langkahku tenang, suaraku datar. "Salman," kataku singkat. Mereka saling menatap. Yang paling anggun dari mereka hanya mengangguk kecil, matanya tajam namun penuh rahasia. Yang paling ceria dan tomboy bersedekap, ekspresinya datar dan penuh kewaspadaan, dan yang satu lagi hanya diam, menunduk, seolah menyembunyikan kegelisahan. Boleh aja, tapi kamu jalannya di belakang ya. Soalnya kita udah terbiasa dengan formasi seperti ini. Ucap si tomboy, bernada tak ramah. Wajahnya menyiratkan sikap defensif, seperti seseorang yang terbiasa melindungi dirinya sendiri. Aku tak masalah. Kami pun mulai perjalanan. Rute awal melewati jalan raya kecil yang sepi, lalu kebun warga dengan aroma kopi yang menguar samar dari sela-sela pohon. Akar-akar menonjol dari tanah, ranting bergesekan dengan tas kami saat melintas. Menjelang senja, kami sampai di sebuah gubuk tua. Banyak pendaki menyebut tempat ini pos 1, meski sebenarnya hanya gubuk kosong milik warga yang sudah lama ditinggal. Kayunya lapuk, atapnya miring, tapi cukup untuk berteduh dari hujan ringan. Disinilah batas antara dunia kebun dan hutan belantara. Kami melanjutkan perjalanan dari pos 1 saat hari mulai gelap. Cahaya matahari yang tersisa merayap pergi digantikan bayangan pekat yang menelan jalanan. Langit berubah perlahan dari jingga ke biru kelam, lalu hitam arang. Hening menyelimuti seperti selimut tebal. Jalanan menanjak lalu turun, melewati semak belukar dan ilalang tinggi yang bergoyang pelan tertiup angin. Setiap langkah terasa berat, seperti ditarik ke dalam bumi. Langit mulai kelabu, menyembunyikan bintang-bintang di balik awan pekat. Sesekali terdengar suara burung malam yang jauh, lirih dan mengambang di udara dingin. Kabut tipis mulai merayap dari balik pohon-pohon tinggi menutupi sebagian pandangan kami. Aku berjalan di belakang, seperti permintaan mereka. Entah mengapa, mereka merasa lebih nyaman bila aku berada di barisan terakhir. Tak masalah, aku terbiasa dengan kesendirian dalam gelap. Sepanjang perjalanan hanya suara langkah dan dedaunan kering yang terdengar. Langkah kaki kami seperti gema yang tersesat di lorong hutan. Dari waktu ke waktu, Dayana, wanita anggun itu menoleh ke arahku. Tatapannya tak bisa kutebak. Bukan takut, bukan curiga, tapi seperti ingin tahu. Seolah
Ada sesuatu dalam diriku yang hendak ia gali, namun tak tahu harus dari mana memulainya. Tatapan itu menetap beberapa detik, lalu menghilang saat dia kembali berbincang dengan yang lain. Sementara Dita dan Ratih sibuk mengobrol, tawa mereka sesekali memecah kesunyian hutan, membuat suasana tak terlalu mencekam. Tapi di balik tawa itu, aku bisa merasakan ketegangan samar. Mereka mencoba mengalihkan rasa cemas, mungkin tanpa sadar. Setelah berjalan cukup lama, kami sampai di sebuah perkampungan. Aku terdiam. Ini, nggak mungkin, gumamku. Dulu di tempat ini hanya ada sebuah gubuk kosong. Aku ingat betul. Jalur ini kulewati beberapa tahun lalu. Tak pernah ada perkampungan seperti ini sebelumnya. Hanya padang rumput liar dan satu pohon besar yang berdiri kesepian. Namun warga menyambut kami dengan ramah, menawarkan tempat bermalam. Senyum mereka lebar, gerakan mereka lembut, terlalu lembut. Tatapan mata mereka tenang, terlalu tenang, seperti tidak pernah mengenal takut. Karena hari sudah malam dan tubuh kami letih, kami menerima tawaran itu. Kami dipersilakan masuk ke rumah kayu dengan lampu temaram. Lampunya kuning kusam, menggantung di langit-langit rendah, berayun pelan tertiup angin. Aroma kayu tua dan teh jahe memenuhi ruangan. Mereka bahkan menyuguhkan teh hangat dan ubi rebus. Kami duduk bersila, menghangatkan tangan dengan uap dari cangkir. Tak banyak yang bicara malam itu, tapi senyuman warga tak pernah surut. Ada yang aneh, tapi aku menahannya dalam hati. Keesokan harinya sebelum matahari muncul, kami bangun dan bersiap menuju puncak. Ransel kami tinggalkan di rumah warga. Pemilik rumah berjanji akan menjaganya. Langit masih gelap saat kami melangkah, hanya berbekal senter dan semangat. Cahaya senter menembus kabut tipis, menggambar bayangan aneh di tanah. Udara dingin menggigit kulit, embun menempel di daun-daun, mengilap seperti kristal beku. Langkah kami perlahan teratur menyatu dalam irama alam yang belum sepenuhnya bangun. Setelah perjalanan yang melelahkan, kami sampai di puncak Gunung Cikuray tepat saat matahari muncul dari balik cakrawala. Warna oranye keemasan menyapu langit, kabut bergulung lembut di bawah kaki kami, seolah kami berdiri di atas awan. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan pinus. Untuk sesaat, dunia terasa diam, hanya keindahan yang bicara. Kami berfoto ria, mengabadikan momen. Tawa mereka pecah bersautan, wajah-wajah ceria tertangkap jelas di lensa kamera. Semua terlihat bahagia, bercanda dan saling berpos, kecuali aku, yang hanya duduk diam memandangi kabut tipis di kejauhan. Rasanya, ada sesuatu yang aneh di balik keindahan itu. Sebuah rasa dingin merayap perlahan dari dalam dada, seolah alam menyimpan sesuatu yang tak terlihat mata. Tiba-tiba Dita berteriak kecil saat melihat hasil fotonya. Hei, sini. Coba lihat ini deh. Suara Dita memecah suasana. Kami semua mendekat penasaran. Dita menunjukkan layarnya, dan saat itu juga udara seakan membeku. Di salah satu foto, terlihat bayangan seorang pria berpakaian zaman dulu berdiri di belakang kami. Bajunya lusuh, warnanya pudar seperti foto hitam putih tua, topinya seperti songkok tua yang sudah usang, dan matanya kosong. Tatapannya menembus kamera, menatap lurus, tapi terasa tidak hidup. Padahal tak ada siapapun saat itu. Kami yakin betul, tak ada satu orang pun selain kami di lokasi itu. Panik mulai menyelimuti kami. Suasana berubah drastis. Tawa menghilang, digantikan ketegangan yang menggantung di udara. Wajah mereka pucat, saling pandang dengan mata membesar. Tak ada yang mau berbicara tentang foto itu lebih jauh. Kami sepakat segera turun. Perasaan tidak enak sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Dalam perjalanan turun, kabut semakin menebal. Langkah kami tergesa, namun hati-hati. Di tengah kepanikan, kami melihat sesuatu yang membuat kami semua terdiam kaku. Rombongan orang mengangkat keranda. Mereka berjalan perlahan, langkahnya berat dan teratur seperti dalam prosesi pemakaman. Keranda itu ditutupi kain putih yang sedikit berkibar tertiup angin, namun tak menampakkan apapun di dalamnya. Yang lebih mengganggu adalah wajah para pengusungnya, semuanya kosong, nyaris tanpa ekspresi. Mata mereka memandang lurus ke depan, tubuh mereka seperti bergerak otomatis, tak sepenuhnya hidup atau terlalu hidup. Suasana menjadi semakin aneh. Langkah kami semakin tergesa. Karena terlalu panik, Dita tak sengaja terpeleset kemudian jatuh. Kakinya terkilir, ia meringis kesakitan. Au, sakit. Rintihnya sambil memegang pergelangan kakinya yang mulai membengkak. Aku segera memapahnya. Napasnya terengah, wajahnya memucat, tubuhnya mulai dingin. Tak tega melihat Dita kesakitan, akhirnya kuputuskan menggendongnya di punggungku. Langkahku pelan namun pasti, mencoba menjaga keseimbangan sambil tetap waspada terhadap sekeliling.
Langit semakin gelap, suara hutan seolah menghilang. Hanya terdengar desah napas kami dan langkah kaki yang berat. Saat kami kembali ke perkampungan tempat bermalam, jantungku seperti berhenti berdetak. Rumah-rumah itu sudah tidak ada. Tak ada bangunan, tak ada lampu, tak ada suara. Hanya ada lahan kosong dengan rumput liar dan tanah basah. Barang-barang kami berserakan di tanah, seolah dilempar begitu saja dari tempat tinggi. Tenda kecil kami masih utuh, berdiri sendiri dalam kehampaan yang sunyi. Tapi, tak ada jejak kehidupan lain. Tidak ada warga, tidak ada sisa-sisa api unggun, tidak ada suara ayam atau obrolan malam, hanya kesunyian yang menghantam seperti gelombang. Kami saling pandang. Tatapan kami berbicara lebih banyak dari kata-kata. Kami segera berkemas. Hari sudah sore dan gerimis mulai turun. Langit berubah kelam, angin membawa aroma tanah basah yang lebih menusuk dari biasanya. Udara terasa berat seperti menyimpan bisikan yang tak kasat mata. Suara gemerisik dedaunan terdengar pelan mengiringi langkah kami dengan irama yang mencekam. Aku masih menggendong Dita. Tubuhnya lemas, matanya kosong menatap jauh ke arah pepohonan, seolah masih terperangkap di antara dunia nyata dan bayangan yang tadi kami tinggalkan. Kami berjalan menuruni jalur yang sama meski setiap langkah terasa berbeda. Seperti tanah ini menyimpan sesuatu dan kini kami telah menyentuh rahasianya. Tak ada lagi tawa, hanya degup jantung dan derap langkah di atas tanah basah. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalan setapak yang kami lewati. Suara ranting patah di kejauhan membuat kami terdiam sesaat. Sepanjang jalan, aku melihat bayangan-bayangan warga kampung itu muncul lalu hilang di antara pepohonan, seperti mereka mengikuti kami atau mengawasi. Diam, namun hadir. Mereka tak bicara, hanya menatap. Sorot mata yang dalam dan kosong seperti ingin mengatakan sesuatu, atau mungkin hanya memastikan kami benar-benar pergi. Akhirnya kami sampai di Gubuk Tua, Pos 1. Tempat yang sebelumnya terasa biasa saja, kini tampak seperti satu-satunya benteng dari kegelapan yang membayangi. Kayu-kayunya basah, atapnya bocor di beberapa bagian, namun cukup untuk berteduh dari gerimis yang makin deras. Aku menghubungi Pak Ujang, memohon dijemput. Suaraku sedikit bergetar saat bicara. Hari sudah masuk waktu Isya. Cahaya hanya datang dari ponselku dan senter kecil yang mulai redup. Baterainya hampir habis, dan tiap detik rasanya sangat berharga. Hanya 2 ojek yang bisa naik malam itu. Jalanan terlalu licin dan berbahaya. Kami harus membuat keputusan. Dan malam bukan waktu yang ramah di sini. Setelah berdiskusi, akhirnya Dita dan Ratih pulang terlebih dahulu. Dita dipapah naik motor dengan bantuan warga. Tangannya mencengkeram bahu salah satu warga erat-erat, tubuhnya gemetar. Matanya masih menyiratkan ketakutan. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya sejak tadi. Aku dan Dayana menunggu di gubuk. Hening. Hanya suara hujan yang turun pelan, sesekali diselingi angin yang menggesek dedaunan. Sesekali terdengar suara burung malam atau hewan kecil yang berlari melintasi semak. Sunyi. Dayana mulai ketakutan. Tubuhnya gemetar. Nafasnya cepat, tangan dingin. Matanya terus mengarah keluar jendela gubuk yang terbuka, seolah takut sesuatu akan muncul dari balik kegelapan. Tanpa bicara, ia memelukku erat. Aku membiarkannya. Pelukannya bukan karena ingin, tapi karena butuh rasa aman. Butuh pegangan dari sesuatu yang nyata setelah apa yang kami alami. Kami menunggu cukup lama. Tapi jemputan tak kunjung datang. Detik terasa seperti menit. Bayangan di luar semakin pekat. Suara alam seakan mengecil seperti menahan napas. Akhirnya kuputuskan untuk berjalan kaki saja menuruni jalan, memperpendek jarak. Tak bisa terus diam di sana. Kami harus bergerak. Bahaya tak selalu datang dalam bentuk yang bisa dilihat. Dengan hanya sebuah senter kecil, kami melangkah dalam gelap. Jalanan licin, suara binatang malam sesekali terdengar. Kodok, jangkriks, dan sesekali suara sesuatu yang tak apa membuat bulu kuduk berdiri. Kabut mulai menebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Dayana tetap memelukku erat. Langkahnya sedikit goyah, tapi ia berusaha tetap kuat. Setiap kali terdengar suara aneh dari sisi jalan, genggamannya mengencang. Tiba-tiba aku dengar suara gonggongan anjing dari kejauhan. Parau, panjang, dan tidak biasa. Ada sesuatu dalam nada suaranya, bukan suara sembarang anjing. Suaranya seperti panggilan, seperti petunjuk. Aku mengajak Dayana mendekat. Matanya bertanya, tapi ia tak mengucap, hanya mengangguk kecil. Benar saja, Pak Ujang datang bersama 2 orang hansip dan seorang sesepuh. Lampu senter mereka menembus kabut tipis. Wajah mereka tampak lega melihat kami. Seolah mereka pun takut tak akan menemukan kami lagi. Kami dibawa pulang ke rumah Pak Ujang.
Jalan pulang seperti mimpi yang panjang. Di rumah Pak Ujang, Dita dan Ratih sudah menunggu. Begitu kami muncul di ambang pintu, mereka langsung berlari, tanpa ragu, tanpa suara. Tapi mata mereka sudah lebih dulu berbicara. Mereka menangis melihat kami datang. Air mata mereka tak bisa dibendung. Seperti tanggul jebol oleh derasnya rasa lega dan ketakutan yang selama ini mereka tahan. Kalian kemana aja selama ini? Semua orang nyariin kalian. Ujar Dita. Suaranya gemetar, antara marah, syok, dan bahagia. Aku tertegun, kepalaku berdenyut pelan. Kupikir, kami hanya menunggu sebentar di gubuk, duduk, mengobrol, menanti pagi, tak lebih dari 1 jam. Tapi raut wajah mereka berkata lain. Waktu telah memakan lebih dari yang kami tahu. Pak Ujang duduk di sudut ruang, diam. Matanya menyipit, menelusuri kami satu persatu, seperti memastikan kami benar-benar utuh, tidak tinggal bayangan. Lalu ia angkat bicara. Suaranya dalam seperti tanah basah yang menelan bunyi. Jadi ceritanya gini, kemarin, buat tukang ojek itu balik lagi ke Gubu buat jemput kalian. Tapi sampainya di sana, kalian udah nggak ada. Terus mereka coba cari sepanjang jalan menuju pula, tapi tetap nggak ketemu. Laporlah mereka sama Bapak. Udara di ruangan mendadak berat. Pak Ujang menghela napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebenarnya kemarin Bapak juga udah inisiatif buat nyari kalian. Cuman gak ketemu-ketemu. Terus Bapak nyoba nemuin sesepuh yang ada di desa ini. Dan katanya, kalau ada orang yang hilang di gunung ini, ya dicarinya pas waktu mereka hilang. Pas waktu Isa itu kalian hilang. Makanya sekarang Bapak cari lagi dan alhamdulillah, kalian akhirnya ketemu. Sunyi menyelimuti ruangan, hanya suara jangkrik dari luar yang berani bersuara. Siang hari mereka sudah mencariku, menyusuri jalur, meneriakkan namaku. Tapi semua sia-sia. Baru saat malam tiba atau waktu Isya, mereka bisa menemukan kami. Gonggongan anjing itu adalah penuntun, suaranya seperti membuka celah antara dunia. Anjing itu juga yang menjaga kami dari penghuni kampung gaib, penjaga batas, penjaga malam, penjaga antara yang nyata dan yang tak terlihat. Dita dan Ratih memeluk Dayana. Mereka menangis bersamanya, lalu mereka menatapku. Dengan mata berkaca, mereka berterima kasih padaku karena sudah menjaga Dayana. Sementara aku masih duduk diam, masih mencoba mencerna semuanya karena bagiku waktu itu, kami tak pernah hilang, hari tak pernah siang, kami hanya merasa masih malam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan yang kafir."